10 top berita timnas Indonesia hari ini. Emil Audero bersedia dinaturalisasi setelah ditolak timnas Italia. Kiper keturunan yang sempat menolak timnas Indonesia, Emil Audero, akhirnya menyatakan bersedia dinaturalisasi dan akan memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini muncul setelah dirinya tak kunjung mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional Italia. Kabar Emil Audero bersedia dinaturalisasi juga dibenarkan oleh Mamat Al-Khatiri dalam podcast Sport 77 official yang menghadirkan seorang bintang tamu EXO PSSI, Arya Sinulinga. Dalam podcast tersebut, Arya Sinulinga kembali menanyakan kesediaan Emil untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dan kagetnya, Emil tiba-tiba mengungkapkan bersedia bergabung ke timnas Garuda. Emil menjawabnya dengan kata, "Oke, ayo come on," setelah ditanya oleh Arya Sinulinga. Berita ini pun membuat kaget para supporter timnas Indonesia. Namun apa boleh buat, ternyata banyak para supporter sudah tidak lagi menerima Emil Audero setelah sempat menolak timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda sudah memiliki seorang kiper naturalisasi, Martin Paes, yang benar-benar memiliki skill dan penampilan yang sangat mengesankan. Dengan adanya penolakan dari supporter dan keberadaan Martin Paes di timnas, kemungkinan besar Emil Audero tak akan lagi diharapkan serta kemungkinan besar akan ditolak oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ibarat sebuah karma atas penolakan dan kesombongan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. "Ora sudi, aku sumpah, jangan membuka ruang untuk dia, karena masih banyak kiper yang good," ujar perwakilan dari beberapa supporter. Trio naturalisasi termewah paling ditakuti oleh lawan. Terdapat 3 pemain naturalisasi yang akan menjadi aset termewah yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Namun 2 diantaranya masih belum resmi berstatus pemain timnas Indonesia. Ketiga pemain yang akan menjadi pemain termewah di timnas adalah JHS, Pascal Struijk, dan Marcel Gers. JHS sudah resmi berstatus pemain timnas dan saat ini menyandang status sebagai kapten Garuda. Sementara Marcel Gers masih dalam tahap proses naturalisasi dan kabarnya akan selesai akhir September mendatang. Sedangkan Pascal Struijk sedang dalam negosiasi. Jika ketiga pemain tersebut bersatu di timnas, maka pertahanan timnas akan kokoh dan sulit ditembus oleh lawan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bahrain frustasi, lihat Marcel Gers tampil gacor versus Manchester United. Calon pemain naturalisasi Marcel Gers tampil mengesankan dalam pertandingan melawan Manchester United. Kekuatan pertahanannya di lini belakang memberikan berita bahagia bagi timnas Indonesia menjelang melawan Bahrain. Pengalaman bermain melawan klub sekelas Manchester United ini diharapkan akan menjadi modal awal bagi Marcel Gers untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain nanti. Pemain berusia 23 tahun itu sukses membuat seisi stadion terpukau dengan aksinya yang berhasil membendung segala serangan dari Manchester United. Marcel Gers juga berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik setelah mengunci penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan lini belakang timnas Indonesia nanti saat diperkuat Marcel Gers ketika melawan Bahrain nanti. Pemain timnas Indonesia diremehkan oleh liga luar negeri. Beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kini menjadi sorotan. Pasalnya, mereka dianggap remeh dan tak dipertimbangkan untuk diberi kesempatan menit bermain, seperti Arhan Pratama dan Marcelino Ferdinand, yang selalu menjadi langganan di bangku cadangan. Hal ini membuat karir Arhan Pratama dan Marcelino Ferdinand akan semakin redup dan menghilang. Berbeda dengan Rizky Ridho yang aktif bermain di liga lokal dan selalu mendapatkan menit bermain yang maksimal. Sehingga dari hasil ini, Rizky Ridho mengalami kemajuan yang sangat pesat dan akhirnya menjadi andalan di timnas Indonesia. Oleh karena itu, muncul perdebatan agar pemain timnas yang berkarir di luar negeri namun mendapatkan minim bermain untuk lebih baik pulang ke Indonesia dan berkarir di Liga 1 Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Lebih baik bermain di liga lokal atau bermain di liga luar negeri namun mendapatkan minim bermain?
Supporter Belanda ngamuk Messelgers disebut orang Indonesia. Terjadi sebuah insiden menarik di mana supporter Belanda tak terima ketika mendengar Messelgers disebut orang Indonesia ketika melawan Manchester United. Beberapa pendukung sepak bola Belanda menyampaikan keberatan dengan pengakuan yang menganggap Messelgers sebagai warga Indonesia. Menurut mereka, pemain FC20 itu adalah pemain asli Belanda. Namun kenyataannya, Messelgers lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda, sehingga pemain berusia 23 tahun itu bersedia dinaturalisasi di akhir bulan September mendatang dan akan melepaskan statusnya sebagai warga negara Belanda. Pemain keturunan seharga 4 juta euro mendekat ke timnas. Salah satu pemain keturunan, Milan Manhoef, kabarnya berpotensi akan dinaturalisasi. Pemain dengan harga fantastis, manusia 4 juta euro ini akan menjadi naturalisasi tersukses yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Jika PSSI berhasil membawa Milan Manhoef ke timnas, maka pemain berusia 22 tahun itu akan menambah daya gedor di sisi sayap skuad Garuda. Namun, hingga saat ini, Milan Manhoef masih mempertimbangkan akan memilih timnas Indonesia atau timnas Orange. Jika dalam 3 tahun berturut-turut tidak dipanggil oleh timnas Belanda, maka kemungkinan besar pemain Stoke City itu akan bersedia membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Robin van Persie desak Ronald Koeman panggil Messelgers ke timnas Belanda. Mantan bintang Arsenal dan Manchester United, Robin van Persie merasa terheran-heran dengan keputusan Messelgers usai lebih memilih timnas Indonesia sebagai tim nasionalnya ketimbang timnas Belanda. Menurut pemain berusia 41 tahun itu, seharusnya Messelgers menunggu waktu untuk dipanggil oleh pelatih Ronald Koeman agar memperkuat timnas Belanda. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, kata Van Persie. PSSI lobi Federasi Sepak Bola Belanda lawan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dikabarkan telah melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNFB, untuk melakukan beberapa pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI dan KNFB akan rutin melakukan pertandingan persahabatan di waktu dekat ini. Kerjasama ini akan menguntungkan timnas dalam menguji kualitas skuad timnas Indonesia. Pemain kesayangan Sinteyong di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia memiliki salah satu pemain paling diandalkan di skuad Garuda. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho. Menurut kabarnya, Sinteyong sangat tertarik dan menjadikan Rizky Ridho sebagai pemain paling spesial lantaran berbeda dengan pemain lokal yang ada. Pelatih Korea Selatan itu seakan menaruh harapan tinggi untuk memperkuat lini pertahanan kepada Rizky Ridho. Hal ini terbukti dari kesempatan yang diberikan oleh Sinteyong kepada Rizky Ridho yang tak tergantikan. Sinteyong juga kerap memilih Rizky Ridho sebagai kapten. Padahal banyak pemain naturalisasi lainnya yang lebih berkualitas ketimbang Rizky Ridho. Namun Sinteyong tetap menaruh kepercayaan kepada Rizky Ridho. Ya, meskipun semenjak kedatangan JHS, ban kapten kini telah dialihkan ke pemain berusia 24 tahun itu. Itu pun kemungkinan besar karena menghargai pemain yang lebih senior ketimbang Rizky Ridho yang masih berusia 22 tahun. Calon naturalisasi Mauro Zylstra ragukan timnas lolos Piala Dunia 2026. Mauro Zylstra, calon penyerang yang kabarnya digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, memberikan statementnya mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam statementnya tersebut, ia menyebutkan bahwa peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terlalu cepat. Ia beranggapan bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dalam 10 tahun mendatang. Piala Dunia 2026 mungkin datang terlalu cepat, tetapi Indonesia punya potensi untuk ikut Piala Dunia. Saya kira hal itu bisa diwujudkan dalam 10 tahun ke depan, kata Mauro Zylstra. Sekian 10 berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya.